Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, jamah hati kami, dan buat kami mengerti akan kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 14. Tertulis demikian. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, Musa menerima janji firman Tuhan bahwa Tuhan akan membimbing dan memberikannya ketentraman. Kalau kita mendengar perkataan janji firman Tuhan seperti ini, kecenderungan kita adalah membayangkan perjalanan hidup yang bebas hambatan, perjalanan tanpa perjuangan, perjalanan tanpa kesukaran. Itulah yang jadi keinginan kita. Tapi perjalanan yang demikian hanya menghasilkan pribadi yang lemah dan manja, tidak kuat dan tidak teruji dalam iman, kasih dan kesetiaan. Bayangkanlah Musa yang harus memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Apa yang kira-kira dibayangkan oleh Musa ketika mendengar janji firman Tuhan ini? Kepada kita tidak disebutkan bagaimana dan apa yang dipikirkan oleh Musa. Tapi satu hal yang jelas yang bisa kita lihat adalah dari reaksi bangsa Israel. Mereka marah, bersungut-sungut dan memberontak kepada Tuhan karena mereka melihat bahwa Tuhan membawa mereka masuk ke padang gurun. Dalam Keluaran 14 ayat 12, kita dapat melihat sikap umat Israel. Di situ tertulis, Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Situasi padang gurun membuat mereka kecewa dan marah kepada Musa dan juga kepada Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan. Mereka tidak memandang jauh ke depan, yang mereka lihat hanya jangka pendek, yaitu keadaan padang gurun. Bahkan di sini kita melihat bagaimana sikap mereka yang lebih memilih diperbudak daripada dibebaskan. Mereka meragukan janji Tuhan. Mereka memberontak terhadap pimpinan Tuhan. Mereka ingin keluar dari tuntunan dan bimbingan Tuhan, serta tidak lagi percaya akan janji ketentraman yang diberikan Tuhan. Sikap Musa berbeda, saudara. Ia tetap mempercayai akan janji Tuhan kepada bangsa Israel. Sekalipun yang ia lihat di depannya adalah padang gurun dan berbagai kesulitan serta tantangan yang berat, namun ia mengarahkan pandangannya kepada janji-janji Tuhan. Ia melihat akan kuasa dan keajaiban Tuhan dalam perjalanan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji bimbingan Tuhan dan ketentraman berlaku buat kita semua yang percaya kepadanya di dalam Kristus. Kita dituntun dan dibimbing oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya dan diberikan damai sejahtera dan sukacita dalam hati kita. Perjalanan hidup kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus bisa saja mengalami situasi sulit seperti di padang gurun. Tapi jangan mundur, saudara. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam membimbing kita untuk melangkah. Kita pasti dituntun dalam jalan-jalan yang benar dan mulia, seturut kehendak dan rencana Tuhan yang baik dan sempurna. Jangan kecewa dan tawar hati ketika melihat ada kesukaran yang menghadang langkah kita. Jangan bimbang dan kehilangan semangat, tetap percaya dan setia dalam jalan-jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, iblis berusaha untuk mengingatkan akan masa lalu yang seolah-olah lebih baik daripada masa sekarang, di mana kita sudah percaya kepada Kristus.
Iblis seringkali memutarbalikkan kebenaran. Ia menggoda dan mengajak untuk kembali ke kehidupan yang lama, kehidupan yang berdosa, kehidupan di luar Tuhan Yesus. Tapi sadarilah saudara, bahwa hidup di luar Tuhan menuju kepada kebinasaan. Sebaliknya, hidup di dalam Tuhan menuju kepada kekekalan. Tuhan yang memimpin Musa dan yang memimpin bangsa Israel di padang gurun selalu mencukupi keperluan mereka dengan cara yang ajaib dan selalu menyediakan mujizat sampai akhirnya mereka tiba di tanah yang dijanjikan Tuhan. Kita pun demikian saudara. Tuhan memelihara kita selama kita berada dalam perjalanan hidup di bumi ini, sampai kita tiba dalam kemuliaan yang kekal, yang abadi bersama Tuhan. Karena itu saudara, satu hal yang menjadi pesan firman Tuhan, tetaplah percaya pada bimbingan Tuhan. Jangan mundur, tapi tetap setia kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagi saudara yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Engkau adalah Tuhan yang datang sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa saya. Aku percaya kepadamu dan menerima Engkau di dalam hatiku. Pimpinlah hidupku ya Tuhan mulai saat ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah belajar akan firman Tuhan dan berilah diri saudara dibaptis. Bagi kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan dan yang sudah mendengar renungan firman Tuhan ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa percaya akan bimbingan Tuhan dalam hidup kami. Engkau tidak pernah salah dalam memimpin kami dan menuntun kami. Jalan-jalan-Mu sempurna Tuhan, menuju kepada kemuliaan yang kekal. Ajar kami untuk selalu percaya, taat dan setia, sampai kepada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang hari ini, kami mohon pimpinan Tuhan dalam segala aktivitas kami, studi, pekerjaan, dan pelayanan kami, serta apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu, karena Engkau yang memelihara dan menopang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.